Selamat pagi, saya Angela Tania Putri dengan NPM 1711031065 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan kasus PT Garuda Indonesia Terbuka yang mempunyai hubungan dengan salah satu subbab di buku teori akuntansi Godfrey, yaitu konservatisme akuntansi. Latar belakang yang membuat saya tertarik mengambil subbab ini adalah karena pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu mencapai 5,02%, lebih rendah sebanyak 0,15% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Seiring dengan semakin menurunnya perekonomian di Indonesia, maka semakin meningkatkan resiko yang akan didapatkan oleh investor maupun kreditur akibat ketidakpastian bisnis. Sehingga kebutuhan akan laporan keuangan dari tiap perusahaan go public yang dapat dipertanggungjawabkan juga semakin meningkat. Dalam menghadapi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, serta keadaan negara yang secara terus-menerus berubah-ubah, prinsip konservatisme akuntansi penting diterapkan agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan di antara stakeholders. Dengan menyajikan laba yang lebih rendah atau understatement, maka pihak stakeholders akan lebih siaga atau berhati-hati dan sesegera mungkin mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah dan menekan beban dan kerugian. Sebaliknya, dengan menyajikan laba sesungguhnya yang beresiko melaporkan laba yang lebih tinggi atau overstatement, maka pihak stakeholders akan merasa aman atau tidak siaga karena terlalu fokus pada pendapatan atau laba yang dihasilkan, padahal laba atau pendapatan tersebut belum terrealisasi. Hal ini akan lebih beresiko menciptakan kerugian karena pihak stakeholders tidak memiliki persiapan dalam menghadapi suatu peristiwa atau keadaan yang tiba-tiba terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terbentuklah rumusan masalah, yaitu pertama, apa itu konservatisme akuntansi? Kedua, apakah gambaran umum dari kasus yang terkait dengan konservatisme akuntansi tersebut? Dan terakhir, bagaimana hasil diskusi dan pembahasan mengenai kasus tersebut? Tujuan makalah. Tujuan dari makalah ini adalah pertama, untuk mengetahui pengertian dari konservatisme akuntansi. Kedua, untuk mengetahui gambaran umum dari kasus yang terkait dengan konservatisme akuntansi tersebut. Terakhir, untuk mengetahui hasil diskusi dan pembahasan mengenai kasus tersebut. Landasan teori. Landasan teori pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari konservatisme akuntansi. Menurut Financial Accounting Statement Board, yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati atau prudent reaction dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Sedangkan menurut Watts di tahun 2003, konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam membuat sebuah laporan keuangan di mana perusahaan tidak boleh terburu-buru dalam mengakui laba, pendapatan, atau nilai aset, dan sebaliknya harus sesegera mungkin mengakui biaya, kerugian, atau hutang yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan perusahaan dihadapkan oleh berbagai pilihan metode akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang terbaik untuk menciptakan prinsip konservatisme akuntansi ini. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konservatisme akuntansi adalah prinsip perusahaan dalam memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan, laba, dan kenaikan nilai aset yang mungkin terjadi hingga kondisi tersebut benar-benar terrealisasi, serta mempercepat dan sesegera mungkin mengakui biaya, hutang, dan kerugian walaupun kondisi tersebut belum benar-benar terrealisasi. Selanjutnya, konservatisme akuntansi dalam PSAK. PSAK sebagai standar akuntansi dalam pencatatan di Indonesia memiliki berbagai pilihan metode pencatatan dalam kondisi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih konservatif. Beberapa opsi metode pencatatan dalam PSAK yang dapat menyebabkan pelaporan keuangan lebih konservatif antara lain, yang pertama, PSAK nomor 14 tentang laporan persediaan. Menurut PSAK nomor 14, jika perusahaan menggunakan metode average akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih cenderung konservatif jika dibandingkan dengan perusahaan yang dalam mengukur persediaannya menggunakan metode FIFO.
Kedua yaitu PSAK nomor 16 tentang aset tetap dan aset lainnya. Dalam PSAK nomor 16 ini diatur tentang estimasi pendapatan atau laba dari aset tetap. Jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun berganda, akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih konservatif dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga yaitu PSAK nomor 19 mengenai aset tidak berwujud. Pernyataan ini terkait dengan metode amortisasi yang harus dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi yang secara sistematis dapat mengalokasikan penyusutan aset selama umur aset tersebut tidak berwujud. Jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih konservatif jika dibandingkan dengan metode lainnya. Keempat, PSAK nomor 20 tentang biaya riset dan pengembangan. Pernyataan tentang biaya research and development menyatakan bahwa alokasi biaya research and development ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan dari aktivitas research and development. Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif apabila perusahaan mengakui biaya riset dan pengembangan tersebut sebagai biaya yang mengakibatkan laba yang dihasilkan lebih kecil. Terakhir yaitu tujuan konservatisme akuntansi. Menurut WOTS di tahun 2003, terdapat 4 tujuan konservatisme akuntansi, yaitu pertama, membatasi manajer dalam berperilaku oportunistik. Manajer yang mempunyai tanggung jawab terhadap laporan keuangan kepada investor dalam hal pengambilan keputusan membuat manajemen cenderung mempengaruhi nilai-nilai dalam laporan keuangan agar terlihat memiliki kinerja yang baik di mata para investor dan kreditur. Dalam hal ini, konservatisme akuntansi bisa membatasi perilaku manajemen untuk bertindak oportunistik. Tujuan kedua yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan membatasi adanya perilaku oportunistik dari manajemen, maka nilai perusahaan dapat meningkat karena informasi yang dihasilkan oleh perusahaan akan lebih konservatif dan terpercaya, sehingga menciptakan persepsi investor yang baik terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Ketiga, untuk mengurangi potensi tuntutan hukum. Peningkatan laba yang terlalu tinggi mendorong tingginya tuntutan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan adanya hal tersebut, maka mendorong manajemen bertindak lebih konservatif di dalam menulis laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mentaati peraturan. Peraturan yang dibuat oleh penyusun standar memberikan perusahaan untuk melakukan penetapan metode penilaian persediaan pada harga yang lebih fluktuatif. Selanjutnya mengenai gambaran umum kasus. Kasus ini dimulai di tanggal 1 sampai 2 April 2019. Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar 809,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Hal ini dikarenakan Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang terkait dengan pemasangan Wi-Fi kepada maskapai berplat merah tersebut sebagai pendapatan dalam laporan keuangannya. Pada tanggal 24-30 April 2019, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan yang salah satu agendanya ialah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Namun, dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak dicatatnya transaksi dengan PT Mahata sebesar 239,94 juta US dollar yang terlalu signifikan mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka Garuda Indonesia sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Selain itu, catatan tersebut membuat beban pajak yang ditanggung oleh Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya belum menjadi kewajiban bagi PT Garuda Indonesia karena pembayaran tersebut merupakan hasil kerjasama dengan PT Mahata dan
Kerjasama tersebut belum dibayarkan kepada PT Garuda. Sehari setelah kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris tersebut, saham perusahaan dengan kode GIA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per sahamnya dari sebelumnya yaitu sebesar Rp500 per sahamnya. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan Garuda Indonesia, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang bersama rekannya. Namun di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang bersama rekannya antara Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait dari pihak auditor. Pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh kedua komisarisnya. Maskapai ini mengaku bahwa mereka tidak melakukan audit ulang terkait dengan laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai dengan PSAK karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Pada tanggal 21 Mei 2019, Garuda Indonesia kemudian dipanggil oleh Komisi 6 DPR Republik Indonesia. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR RI mengenai polemik laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Askara Dani Dadiputra, mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut yang menjadi polemik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis oleh penumpang PT Garuda Indonesia. Kerjasama yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019 ini mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940 juta US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, sebesar 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang bersama rekannya terkait dengan laporan keuangan tahun 2019 milik Garuda dengan kesimpulan terjadi pelanggaran bahwa pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sanksi juga diberikan kepada Garuda yang dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah untuk setiap direksi yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Sanksi dari Bursa Efek juga lebih besar, yakni sebesar 250 juta rupiah. Pada tanggal 28 Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan dalam surat putusan 26/OJK/6/2019 pada tanggal 28 Juni 2019 memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Persero terbuka, yaitu pertama, memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan milik PT Garuda Indonesia tersebut per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 paling lambat selama 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi tersebut. Terdapat sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Persero terbuka bagi seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia terbuka. Pengenaan sanksi dan atau perintah tertulis terhadap PT Garuda Indonesia Persero terbuka direksi dan atau Dewan Komisaris AP dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia. Pembahasan kasus. PT Garuda Indonesia adalah salah satu kasus di antara banyaknya kasus tentang konservatisme akuntansi. Kasus ini bermula pada tanggal 24 April 2019 pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS Garuda Indonesia. Dalam RUPS tersebut terjadi kisru yang dikarenakan dua komisaris menyatakan dissenting opinion dan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut
karena Garuda mencatat laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah dengan kurs 14.000 rupiah. Laba tersebut ditopang oleh salah satu kerjasama antara Garuda dan PT Mahata Aeroteknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai 239,94 juta US dollar atau sekitar 2,98 triliun rupiah. Dana tersebut masih bersifat piutang tetapi sudah diakui sebagai pendapatan oleh PT Garuda Indonesia. Alhasil perusahaan sebelumnya merugi kemudian mencetak laba. PT Garuda Indonesia tersebut melanggar prinsip konservatisme akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam membuat sebuah laporan keuangan di mana perusahaan tidak boleh mengakui laba secara terburu-buru. BI selaku wasit pasar modal memberikan sanksi atas hasil audit terhadap laporan keuangan GIAA, baik laporan keuangan tahun 2018 maupun laporan keuangan kuartal 1 2019. Sanksi atas audit yang diberikan terhadap laporan keuangan kuartal 1 2019 tersebut dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis 2 dan denda sebesar 250 juta kepada PT Garuda Indonesia Terbuka. Akhirnya, pihak manajemen Garuda Indonesia kembali menyajikan laporan keuangan 2018 yang mencatatkan net loss atau rugi bersih sebesar 175,028 juta rupiah US dollar atau sekitar 2,4 triliun rupiah dengan kurs 14.000 rupiah. Laporan ini berbeda dari sajian sebelumnya, di mana dicatatkan laba bersih sebesar 809,85 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Dalam laporan keuangan Garuda 2018 yang disajikan kembali, pendapatan usaha tercatat sebesar 4,37 miliar US dollar, tidak mengalami perubahan dari laporan pendapatan sebelumnya. Sementara itu, pendapatan usaha lainnya terkoreksi menjadi 38,8 juta US dollar dari sebelumnya sebesar 278,8 juta US dollar. Ketidakhati-hatian pihak manajemen dalam membuat sebuah laporan keuangan di mana perusahaan yang terburu-buru dalam mengakui laba dan pendapatan yang belum diterima ini sesungguhnya bisa mempengaruhi banyak pihak, antara lain yaitu pertama, investor. Kesalahan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang menyebabkan tercatatnya keuntungan, di mana faktanya mereka mengalami kerugian ini dapat mempengaruhi keputusan para investor. Dalam mengambil keputusan, para investor menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut, sehingga kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan dapat menyebabkan investor salah dalam mengambil keputusan. Pihak yang kedua yang dirugikan yaitu kreditor. Kesalahan dalam laporan keuangan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak kreditor dalam memberikan pinjaman. Salah satu informasi yang dinilai dan dilihat oleh kreditor dalam mengambil keputusan adalah laporan keuangan yang sudah dibuat. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh pihak manajemen Garuda Indonesia ini dapat menyebabkan para kreditor Garuda salah dalam mengambil keputusan nantinya. Yang ketiga yaitu negara. Kesalahan dalam laporan keuangan juga dapat mempengaruhi negara. Kesalahan yang dilakukan oleh auditor PT Garuda Indonesia ini dapat menyebabkan negara salah jumlah dalam menentukan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia. Terakhir, pihak yang akan dirugikan adalah pemimpin atau perusahaan itu sendiri. Tidak hanya mempengaruhi pihak luar, nyatanya kesalahan dalam laporan keuangan ini juga dapat mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin sendiri menggunakan laporan keuangan sebagai dasarnya. Kesalahan yang dilakukan oleh auditor PT Garuda Indonesia ini dapat menyebabkan pemimpin PT Garuda Indonesia salah dalam mengambil keputusan yang tentunya akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Kesimpulan, konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam membuat sebuah laporan keuangan di mana perusahaan tidak boleh terburu-buru dalam mengakui laba, pendapatan, atau nilai aset dan sebaliknya harus sesegera mungkin mengakui biaya, kerugian, atau hutang yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan perusahaan dihadapkan oleh berbagai pilihan metode akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang terbaik untuk menciptakan prinsip konservatisme akuntansi.
Namun pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia Terbuka tidak menerapkan prinsip konservatisme akuntansi ini ke dalam laporan keuangannya, yaitu dengan mengakui angka transaksi dengan PT Mahata sebesar 239,90 juta US dollar yang nilainya terlalu signifikan dan mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Sehingga laba bersih yang diperoleh PT Garuda Indonesia Terbuka tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Akibat ketidakhati-hatian pihak manajemen dalam membuat sebuah laporan keuangan, di mana perusahaan yang terburu-buru dalam mengakui laba dan pendapatan yang belum diterima ini, PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi administratif sebesar 100 juta baik perusahaan maupun seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Persero Terbuka periode tahun 2018. Pihak lain yang dapat dirugikan atas kasus ini adalah investor, kreditor, dan negara yang salah mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi laba PT Garuda Indonesia Terbuka yang masih bias. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selamat pagi.